Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Karisma Putri dari kelas Manajemen 22B dengan NPM 2241146. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah studi kelayakan bisnis mengenai materi aspek hukum. Aspek hukum itu sendiri. Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis merujuk pada evaluasi segala hal terkait dengan aspek hukum yang relevan dalam mendirikan, mengoperasikan, dan menjalankan sebuah bisnis. Ini mencakup berbagai hal seperti persyaratan perizinan, regulasi industri, kewajiban pajak, kontrak, hak kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, dan berbagai aspek hukum lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Jenis data dalam aspek hukum studi kelayakan bisnis. Data yang digunakan dalam mengkaji aspek hukum data studi kelayakan bisnis terdapat dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, seperti lembaga pemerintah, badan hukum, atau individu yang terlibat langsung dalam situasi yang sedang diteliti. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah merujuk pada informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda dan kemudian digunakan kembali untuk penelitian atau analisis yang sedang dilakukan. Dokumen yang diperlukan. Dalam aspek hukum studi kelayakan bisnis, beberapa dokumen yang diperlukan ialah seperti yang pertama adalah izin usaha. Izin usaha ini adalah izin yang diperlukan dari pemerintah atau badan hukum yang berwenang untuk memulai, mengoperasikan, atau menjalankan suatu bisnis secara legal di suatu wilayah atau negara. Izin usaha ini biasanya mengatur tentang jenis bisnis yang diizinkan, persyaratan pendirian perusahaan, peraturan hukum yang harus dipatuhi, dan hal-hal lain yang terkait dengan operasional bisnis. Yang kedua adalah izin lokasi. Izin lokasi adalah izin yang diperlukan untuk menentukan dan memperoleh lokasi fisik tempat bisnis yang akan dijalankan oleh suatu perusahaan. Izin lokasi umumnya diberikan oleh otoritas lokal seperti pemerintah kota atau pemerintah daerah dan memastikan bahwa tempat usaha memenuhi peraturan zonasi, tata ruang, dan perencanaan kota yang berlaku. Contoh persyaratan izin lokasi termasuk batasan tentang jenis bisnis yang diperbolehkan di suatu area, persyaratan kepadatan penduduk, atau persyaratan keamanan dan lingkungan. Badan usaha. Badan usaha adalah merujuk kepada entitas hukum atau struktur organisasi yang digunakan untuk menjalankan operasi bisnis. Badan usaha ini memberikan kerangka hukum yang memungkinkan bisnis untuk beroperasi, mengelola keuangan, serta menentukan tanggung jawab hukum dan pajak yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Penggunaan badan usaha yang tepat adalah salah satu aspek penting yang dipertimbangkan dalam studi kelayakan bisnis, karena akan berdampak pada aspek hukum, pajak, keuangan, dan juga operasional bisnis secara keseluruhan. Jenis badan usaha. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh satu individu tanpa adanya pemisahan antara aset pribadi pemilik dengan aset bisnisnya. Pemilik bertanggung jawab secara pribadi atas semua kewajiban dan juga hutang perusahaan. Kelebihan perusahaan perseorangan ini ialah yang pertama, pemilik memiliki kendali penuh terhadap semua aspek bisnis, termasuk pengambilan keputusan strategis dan juga operasional. Kedua, proses pendirian perusahaan perseorangan relatif lebih mudah dan cepat. Biasanya membutuhkan sedikit regulasi dan biaya pendirian yang rendah.
Ketiga, pemilik memiliki fleksibilitas dalam mengubah arah bisnis, struktur, dan juga kebijakan sesuai kebutuhan dan perubahan pasar. Kekurangan dari perusahaan perseorangan ini ialah, yang pertama, pemilik bertanggung jawab secara pribadi atas semua kewajiban dan hutang perusahaan. Ini berarti aset pribadi pemilik dapat digunakan juga untuk melunasi hutang perusahaan jika diperlukan. Kedua, perusahaan perseorangan cenderung memiliki sumber daya dan modal yang terbatas karena hanya bergantung pada kepemilikan dan kemampuan finansial satu individu. Dan yang ketiga, karena keterbatasan sumber daya dan modal, perusahaan perseorangan mungkin akan mengalami keterbatasan dalam pertumbuhan dan ekspansi bisnisnya. Kedua adalah perusahaan kemitraan atau partnership atau firma atau corporation. Perusahaan kemitraan atau sering disebut juga sebagai firma atau CV atau Commanditaire Financière adalah bentuk badan usaha di mana dua orang atau lebih sepakat untuk menjalankan bisnis bersama dengan tujuan mencapai keuntungan. Dalam perusahaan kemitraan, para mitra berbagi tanggung jawab, keuntungan, dan juga kerugian sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Kelebihan perusahaan kemitraan atau partnership atau firma atau CV ialah yang pertama, pendanaan perusahaan kemitraan dapat lebih mudah diperoleh daripada perusahaan perseorangan karena modal berasal dari beberapa individu. Yang kedua, tanggung jawab dan kewajiban bisnis dibagi antara para mitra, mengurangi beban secara individual. Kekurangan perusahaan kemitraan atau partnership atau firma atau CV adalah yang pertama, dalam kemitraan umum, setidaknya satu mitra harus memiliki tanggung jawab penuh atas hutang dan kewajiban bisnis. Sementara, dalam kemitraan terbatas, mitra pasif tidak terlibat dalam manajemen namun masih memiliki tanggung jawab terhadap hutang. Kedua, perbedaan pendapat, kepribadian atau tujuan antara mitra dapat menyebabkan konflik yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan juga kinerja bisnis. Yang ketiga adalah perusahaan korporasi atau corporation atau perseroan terbatas. Korporasi atau perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Hal ini berarti bahwa korporasi memiliki hak-hak dan kewajiban yang terpisah dari para pemegang sahamnya. Korporasi memiliki kemampuan untuk memiliki aset sendiri, mengambil utang, dan melakukan transaksi atas namanya sendiri. Kelebihan korporasi atau perseroan terbatas adalah yang pertama, salah satu keuntungan utama korporasi adalah pemisahan antara aset perusahaan dan aset pribadi pemilik atau pemegang sahamnya. Ini berarti bahwa para pemilik hanya bertanggung jawab atas jumlah investasi mereka dalam perusahaan. Kedua adalah korporasi dapat dengan mudah mengumpulkan modal dengan menerbitkan saham kepada investor. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya lebih cepat daripada badan usaha lainnya. Kekurangan korporasi, yang pertama adalah korporasi tunduk pada regulasi yang ketat, termasuk persyaratan pelaporan keuangan, pemenuhan kewajiban pajak, dan peraturan korporasi lainnya. Ini dapat menimbulkan biaya tambahan dan membutuhkan waktu dan upaya yang signifikan. Yang kedua, proses pendirian sebuah korporasi melibatkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan badan usaha lainnya, seperti perusahaan perseorangan atau kemitraan. Ini termasuk biaya pendaftaran, biaya konsultasi hukum, dan biaya administrasi lainnya. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya mengenai materi aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Jika ada salah kata ataupun pengucapan dalam kalimat, saya minta maaf dan mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.